sobat yang budiman, selamat datang di Anti Mainstream 100%. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Kedi. Kedi dari bahasa Turki yang berarti kucing. Film ini telah rilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Keyda Torun. Film ini menceritakan tentang kehidupan ribuan kucing liar yang ada di kota Istanbul, Turki. Penduduk di sana sangat mencintai kucing-kucing tersebut. Nah, seperti apakah kehidupan mereka di sana? Oh ya, silakan kalian dukung channel ini dengan mengklik tombol like, subrek, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kucing bukan hanya binatang yang enak dielus. Hal inilah yang coba ditunjukkan dalam film dokumenter berjudul Kedi. Film dokumenter ini mengajak kita untuk melihat lebih dekat kehidupan kucing jalanan di Istanbul, Turki. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas videonya. Setelah beranak, kucing yang pendiam bisa berubah menjadi pemburu sejati. Sebelumnya, ia hanya tidur santai seharian di sini. Terkadang saat kita mengajaknya ngobrol, ia seperti menjawab kata-kata kita. Entah benar atau tidak, hati ini merasakannya. Bisa dibilang karakternya cukup keras. Saat kau menyuruhnya pergi, dia hanya diam dan memandangimu. Aku mau di sini, katanya. Aku mau diusir kemana? Nanti juga aku kembali lagi. Kamu bisa apa? Bisa dibilang dia itu berkemauan tinggi, dia punya jati diri. Beberapa kucing punya karakter kuat, terlihat dari wajahnya. Mengurung kucing di rumah itu salah. Jika hanya untuk membelainya, ada jutaan kucing di luar sana yang bisa kita belai kapan saja. Mereka bisa tahu siapa yang suka dan siapa yang tidak. Mereka mengeluarkan energi positif dan menyerap energi negatifmu. Kami beruntung, mereka membuatku bahagia. Ia sudah tinggal selama 8 tahun. Dia tinggal di sini sejak dia bayi dan tidak pernah pergi. Dia suka disayang-sayang. Dia sangat nyaman ketika dibelai-belai. Kasih sayang binatang itu adalah hal yang berbeda. Orang yang tidak suka binatang biasanya orang yang tidak ramah. Ya, kita tahu persis. Dalam Kedi, kita melihat kucing-kucing liar berkeliling kota, berinteraksi dengan warga daripada terganggu, malah bersikap senang hati. Entah sekedar menggoda, membelai, sampai menyediakan makanan walau bukan hewan peliharaan sendiri. Aku sangat menyayanginya. Dia seperti anakku sendiri. Saat kucing beranak, kau sakiti anaknya, maka kau akan melihat sisi garangnya. Mereka tidak bisa terbang begitu saja seperti burung. Merupakan tanggung jawab kita untuk merawat mereka sebaik mungkin. Bagi kucing, manusia adalah penghubung bagi kehendak Tuhan. Miyav miyav miyav. Şuna dedim, kediye bak ya. Kudurunu düşünebiliyor musun yani Allah Teala? Hızır Aleyhisselam mı diyeyim? Saat kenyang, mereka akan diam. Seseorang membuang mereka, kemudian kami memindahkannya kemari. Sekarang nasib mereka tergantung pada kebaikan hati kita. Tapi merawat kucing itu tidaklah mudah. Aku harus memberinya susu supaya tetap hidup. Jika aku terlantarkan begitu, mereka pasti akan mati.
banyak tikus yang berkeliaran di pinggir laut ini, dan kita manusia tentunya tidak mau hidup dengan mereka. Lalu kucing pemberani datang. Dia memburu tikus di malam hari. Itu sudah hukum alam. Kita harusnya berterima kasih pada mereka. Jika kau bisa menghargai kucing, burung, dan bunga, seluruh dunia ini akan menjadi milik kita. Amalia ini awalnya hadir membantu warga mengatasi serangan tikus. Ratusan tahun berselang, simbiosis mutualisme bertahan kemudian berkembang jadi kisah kasih. Dia adalah betina yang paling besar di pencuri ikan. Dia tidak takut dengan anjing pitbull, sekalipun dia akan mulai patroli ke semua daerah di sekitarnya. Dia juga tidak mau kehilangan pasangannya saat ada betina yang lebih cantik. Darinya timbul rasa cemburu. Ia seperti istri galak yang selalu mengawasi suaminya. Ia datang saat ingin dibelai. Setelah puas dia akan pergi. Sikapnya sangat feminin. Manusia sudah kehilangan sikap itu, tapi kucing menunjukkan dengan baik. Kucing puas dengan dirinya sendiri, dan mereka sangat yakin dengan kepribadiannya. Tidak seperti manusia yang selalu ingin lebih dan lebih. Sifat kucing itu berbeda-beda. Ada yang sama sekali tidak menengok saat dipanggil. Dia menunggu kita seharian lalu mulai mendekat untuk meminta makan. Setelah berhasil membelainya, dia pun menjadi jinak, dan ketika kenyang kucing berubah jadi agresif dan sangat riang. Seorang penjual roti menceritakan bagaimana warga di lingkungannya punya jadwal piket membawa seekor kucing ke dokter hewan. Masyarakat Kota Istanbul sadar betapa pentingnya untuk menyayangi binatang. Dia terluka, kucing lain menyerangnya dari belakang. Walaupun kejam, itulah kehidupan. Kucing bagaikan sahabat. Kucing Istanbul amat dicintai karena dianggap membentuk kehidupan di sana dan mampu memunculkan suasana damai lewat harmoni antar makhluk hidup. Ketika manusia mendapat kebahagiaan berkat kemauan mencintai hal-hal sederhana, termasuk merawat kucing. Begitulah hangat dan syahdu kami memasak 20 pon ayam setiap hari. Kucing-kucing ini seperti anakku sendiri. Mereka menganggapku seperti ibunya. Ya, inilah rutinitas tiap hari di jalanan. Kucing bisa hidup sampai tua. Ada pula yang mati terlindas dan jatuh sakit. Dari situ kita belajar bahwa hal yang kita cintai
bisa hilang kapan saja. Mereka seperti menyerap energi negatif manusia dan membuat hidup kita menjadi tenang dan damai. Ada banyak jenis kucing di sini. Mereka ada di mana-mana. Jutaan tikus meneror penduduk kota. Itulah kenapa ada kucing di setiap rumah. Mereka seperti polisi yang berpatroli. Warga kota juga mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan kucing. Tidak ada yang mengundang mereka kemari tiba-tiba menguasai rumah. Bukannya mereka tidak tahu terima kasih, justru mereka itu paham. Membelai kucing memberi rasa tenang. Meskipun kita tidak memahami bahasa masing-masing, kita mencoba berkomunikasi satu sama lain dengan cara berbeda. Mereka sangat berbeda dengan kita, baik secara fisik, mental, maupun kemampuan. Namun kita mampu menjalin hubungan baik dengan mereka. Lihat cara dia meminta masuk, seperti cucuku yang datang dari desa ini. Memberi mereka makan tidak akan membuat kita jatuh miskin. Mereka bilang Tuhan akan membalas kebaikanmu, Tuhan. Entah sekarang atau di kehidupannya berikutnya. Ya, aku percaya itu. Ini adalah daerah kekuasaannya. Tidak boleh ada kucing lain di sini. Sikap itulah yang membuat kita kagum. Mereka seperti pahlawan. Kakek ini dikenal pemarah sampai suatu hari kucing datang dan mengubah hidupnya. Bagi masyarakat Istanbul, kucing lebih dari sekedar hewan. Kucing menggambarkan budaya dan keunikan yang menjadi esensi kota Istanbul. Mereka sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Diceritakan kucing sudah berdiam diri dan hidup berdampingan dengan manusia di Istanbul selama ribuan tahun. Selama itu pula kucing menjadi saksi bagaimana kota tersebut susut dan berkembang. Ada yang menganggap kucing seperti anak, teman, penjaga, bahkan penyelamat. Jika anjing percaya bahwa manusia adalah Tuhan, maka kucing percaya bahwa manusia adalah penghubung pada Tuhan, yang dijelaskan oleh salah seorang partisipan. Dan bagaimana kucing menyembuhkan orang-orang kesepian atau depresi. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, terutama tentang bagaimana kita menghargai ekosistem
Torun juga menceritakan bagaimana masyarakat Istanbul tengah menghadapi dilema di mana kehidupan kucing mulai terancam tergeser dengan populasi manusia dan kawasan perumahan yang kian bertambah. Istanbul tumbuh dengan pesat sejak tahun 1980-an. Sayangnya pertumbuhan ini tidak tertata dengan baik. Kucing jadi kehilangan ruang hidup mereka. Di adegan lain, mereka menggambarkan bagaimana kucing bernama Duman datang ke toko dan mengarukan cakarnya ke jendela saat minta diberi makan. Padahal pintu toko itu sedang terbuka lebar. Duman sama sekali tidak menyelonong masuk. Pegawai maupun pengunjung di toko tersebut juga tidak mengusirnya. Sebaliknya mereka selalu memberikan makanan favorit Duman. Kucing sudah menjadi simbol budaya di kota Istanbul. Mereka ada di setiap sudut kota. Kota ini sudah tak cukup menampungnya. Mungkinkah ada orang-orang luar sana yang berhati mulia? Kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan mereka. Tuhan mendekatkan kita kepada melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui binatang. Oke, jadi begitulah alur cerita dari film yang berjudul Kedi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah sayangi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Bukan sepenuhnya milik kita. Sebagai manusia, hilangkan arogansi, utamakan saling berbagi. Mungkin uang bisa membelikanmu kucing yang lucu, tapi uang tidak akan bisa membeli kibasan ekornya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sayangilah pasangan Anda dan salam sukses.